Bismillahirrahmanirrahim. Aisan nulan dan sunhake lil hadiri kedua wong kang hadir di salatil jum'ati ing dalam salat Jumat wa isya'iha lan isya'i Jumat apa surat tu Jumatin baca surat Jumaah Jumaah wal munafiquna lan surat al munafiqun au sabbihi utawa sabbihi wa hal ataka lan hal ataka wa fi subihiha dan sunahake dari wong kang hadir yang dalam salat subuh Jumat ayil Jumati subuh Jumat ijat sa'al arekalane luas apa al waktu salat alif lam mim tanzil ing baca surat alif lam mim tanzil as-sajadatu ya surat sajadah wa hal ata lan surat hal ata wa fi maghribiha dan sunahake ing dalam maghrib salat Jumat maghrib Jumat apa al-kafiruna surat al-kafirun wa ikhlasu lan surat al-ikhlas wa isanu lan dan sunahake apa qiraatuhuma baca karone di subhil Jum'ati ing dalam subuh Jumat wa ghairiha lan saliyane Jumat lil musafiri kedua wong kang safar wa fi rakaatayil fajri lan rong rakaat salat fajar Apa maksud? salat sunnah fajar Terus wal maghribi lan salat sunnah maghrib wa tawafi lan tawaf wa tahiyati lan salat tawaf itu salat tawaf. wa tahiyati lan salat tahiyatul masjid wal istikharati dan salat istikharah wal ihrami lan salat ihram ittiba'i krono manut kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kulli ing dalam sekabehane Di bacaan yang disunnahkan untuk dibaca dalam sholat Jumat dan isya'nya Jumat, sholat Jumat dan isya'nya Jumat, isya'nya malam Jumat. Surat yang dibaca setelah membaca Al-Fatihah, rakaat pertama baca surat Al-Jum'at, rakaat kedua membaca Al-Munafiqun, terus isya'nya rakaat pertama membaca Sabbih. Kalau tidak Jumat dan Al-Munafiqun, maka rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua membaca Hal ataka hadisul ghasyiyah. Dalam sholat Jumat dan isya'nya Jumat, bacaan yang disunnahkan untuk dibaca sesudah Fatihah, rakaat pertama membaca surat Al-Jum'at, rakaat kedua membaca surat Al-Munafiqun. Kalau tidak, maka rakaat pertama baca surat Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua membaca Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wa yusannu lil hadiri fi sholati Jum'atin wa isya'iha suratul Jum'at wal Munafiqun aw sabbih wa hal ataka. Wa fi subhiha ay subhil Jum'ah idza tasal waqt alif lam mim tanzil wa hal ataka alal insan. Subuh Jumat
Kalau waktunya longgar, subuh Jumat, bacaan yang dibaca rakaat pertama baca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Rakaat kedua membaca Hal ata 'alal insani hinum minadh dhahri lam yakun syai'an madzkura. Surat Al-Insan. Jangan terus kalau jadi makmum, imamnya baca itu kamu nggak senang, jangan. Karena imamnya itu ingin melakukan sunnahnya Nabi. Subuh Jumat, rakaat pertama baca Alif Lam Mim As-Sajdah. Rakaat kedua Hal ata 'alal insan. Memang kalau ngamalkan agama itu berat. Itu agak panjang itu. Bahkan ada arahan wa tusannu al-mudawamatu 'alaiha. Wa tusannu al-mudawamatu 'alaiha. Disunahkan amalan itu dilanggengkan, kontinu, istiqomah, terus-menerus. Namanya Jumat, subuhnya, baik sholat sendiri maupun berjamaah. Rakaat pertama habis Fatihah baca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Rakaat kedua Hal ata 'alal insan. Wa yusannu al-mudawamah. Istiqomah itu sunnah. Di sunnah itu harus disenangi, sunnah itu harus dicintai. Sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabba. Menghidupkan sunnah Nabi, cinta Nabi. Orang kok cinta Nabi, bersama Nabi di surga. Jadi amalan agama itu harus dicintai. Karena itu sunnahnya Nabi. Maka cinta amalan itu termasuk kita minta. Wa hubba amal yuqarribuni ila hubbik. Aku minta kepadamu hubba amal. Mencintai amalan perbuatan yuqarribuni ila hubbik. Yang amalan itu menjadikan saya tambah dekat denganmu ya Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Segala amalan yang menyebabkan kita mendekatkan diri kepada Allah, itu kita cintai. Zikir, cinta. Baca Quran, cinta. Sholat berjamaah, cinta. Aneh? Kalau nggak cinta, tanda rusaknya iman. Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, "Law anna qulubakum tahurat lam tamulla min dzikrillah." Kalau hatimu hati yang bersih, kamu tidak akan bosan zikir. Adanya kamu zikir tuh bosan, malas, berjamaah malas, masuk kelas malas. Itu karena hatimu itu kotor. Itu kata Sayyidina Utsman. Wa fi maghribiha al-kafirun wal ikhlas. Maghrib Jumat, maghrib Jumat, rakaat pertama baca al-kafirun, rakaat kedua baca al-ikhlas. Siapa membaca surat al-kafirun, maka terbebas dari kekafiran.
Warada annahu sallallahu alaihi wasallam fi subhi safar bil muawwidzatain. Tapi kalau subuh Jumat, dia itu bukan orang hadir. Hadir itu orang yang tidak safar. Berarti orang yang musafir, orang yang sedang safar, maka sholat subuh Jumatnya rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Tapi kalau enggak musafir, hadir itu tidak mengadakan safar, ada di rumah. Subuh Jumatnya rakaat pertama as-sajadah, alif lam mim sajadah, rakaat kedua surat Hal Ata 'alal Insan. Kalau dia musafir, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Wa fi raka'atil fajri wal maghrib wat tawaf wat tahiyyat wal istighfar wal ikhram. Begitu juga surat Al-Kafirun dibaca pada rakaat pertama, surat Al-Ikhlas dibaca pada rakaat kedua, pada sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh. Kemudian sholat maghrib. Kemudian sholat tawaf. Sholat tawaf itu sholat 2 rakaat setelah selesai mengerjakan tawaf. Sholat itu bagus dikerjakan di dekat Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu adalah tempat yang digunakan Nabi Ibrahim untuk berpijakan ketika membangun Ka'bah. Tempat itu adalah batu. Batu yang digunakan Nabi Ibrahim untuk berpijakan membangun Ka'bah. Kalau sekarang yang ada di Besi Kuning itu, kayak Besi Kuning di dekat Ka'bah. Itu cuma batu surga juga itu. Kalau punya duit berangkat umroh, biar mata melihat perkara-perkara yang ada di dunia ini yang aslinya dari surga. Termasuk batu Ka'bah, batu-batu dinding Ka'bah itu. Termasuk juga Hajar Aswad. Termasuk juga Makom Ibrahim. Penting. Lah kamu punya duit tapi nggak pernah ke Mekah gimana? Diusahain. Dan duit itu kan untuk jadi amal, untuk sedekah, untuk bangun masjid, untuk biaya anak ngaji, beli kitab, beli baju untuk sholat, beli peci, beli sandal, untuk makan, untuk nafkah anak istri, untuk beli kendaraan secukupnya, untuk ibadah macam-macam banyak. Sedekah, untuk membeli hewan kurban, untuk berangkat haji, untuk mondok di luar negeri, butuh duit. Maka kamu minta duit itu yang halal, yang barokah. Bukan tidak butuh, perlu, karena itu keperluan. Di uang itu keperluan, supaya kita tidak mengharap kepada makhluk. Maka harus bekerja yang halal.
Orang bekerja capek-capek, letih-letih sampai mengeluarkan keringat, maka hasilnya itu barokah. Sebaik-baik uang adalah hasil keringat sendiri. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Ketika masuk masjid disunahkan sebelum duduk di masjid ya itikaf, ketika masuk baca sholat dulu 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid namanya. Rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Kemudian sholat istikharah, sholat ihram. Sholat ihram itu sholat ketika ngambil niat ihram, niat haji di mikot. Mikot itu tempat memulai niat takbiratul ihramnya haji di mikot. Kalau di Madinah tempatnya namanya Bi'ru Ali, Masjid Bir Ali. Kalau di Mekah ada beberapa tempat, di antaranya Tan'im, Masjid Aisyah. Ada lagi Hudaybiyah. Nah itu kita harus tahu itu. Orang kalau tahu, belum amal saja sudah dapat. Apalagi amal berdasarkan yang diketahui. Itulah manfaatnya orang ngaji. Kemudian disebutkan juga dalam 2 rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu kalau tidak rakaat pertama baca Al-Kafirun dan rakaat kedua Al-Ikhlas, maka rakaat pertama membaca alam nasroh laka sodrok. Rakaat kedua membaca alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa. Man qara'a fi raka'atil fajri bi alamin wa alam lam tusibhu alamun abada. Siapa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah sebelum subuh, rakaat pertama baca setelah Fatihah, rakaat pertama baca alam nasroh laka sodrok, rakaat kedua baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, maka dia tidak akan mengalami sakit dan penyakit, sehat. Masya Allah. Ini resep kesehatan. Amalkan, jangan jadi orang rugi. Sudah tahu tidak amal. Sudah tahu kok nggak amal. Ini ruginya orang rugi. Kalau di dunia ini mungkin di biasa-biasa. Tidak tampak kerugiannya itu biasa. Karena selalu mengikuti bisikan setan, malas tadi. Sehingga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, tidak sholat biasa-biasa. Kalau orang dulu kok nggak sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, wah, terasa nggak sempurna sholat subuh. Sehingga mereka akan mengkodoknya selepas subuh.
Siapa membaca Al-Ikhlas maka dapat pahala seperti membaca sepertiga Quran. Siapa membaca Al-Kafirun maka dia seperti membaca seperempat Quran. Jadi kalau mau hatam Quran dengan baca Al-Kafirun, baca 4 kali. Kalau mau hatam Quran dengan membaca surat Al-Ikhlas, baca 3 kali. Masya Allah. Ini ngerti urusan seperti ini lebih berharga daripada uang sekarung. Bagi orang yang ngerti agama. Bagi orang yang nggak ngerti dengan agamanya, tidak tertarik urusan agama. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya, namanya orang dunia ngerti dunia, dengan akhirat lalai. Tapi kalau orang akhirat, ngerti akhirat sebelum sampai di akhirat. Mulai dari dunia sudah paham akhirat, akhirnya pengen bagaimana segala aktivitasnya di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Pengen semuanya kerja dunianya manfaat di akhirat, apalagi akhirat. Yang kita pikirkan itu. Ya, ngaji itu kan sekedar ngaji, tapi ngaji bagaimana timbul amal. Karena buahnya ilmu adalah amal. Al-ilmu bila amal kasyajari bila samar. Ilmu tidak diamalkan, tidak membuahkan amal, itu seperti pohon tidak membuahkan buah. Kalau ada pohon nggak ada buahnya, maka pemilik pohon bilang, tebang saja, jadikan kayu bakar, nggak buah kok pohon durian. Tebang saja. Untuk apa? Buat kayu bakar. Kenapa? Nggak pernah buah pohon ini. Al-ilmu bila amal ka'anini farja bikrin. Ilmu tidak diamalkan, tidak membuahkan amal. Ka'anini farja bikrin, seperti orang impoten menghadapi perempuan perawan. Manten anyar tapi impoten. Maka dia tidak bisa beraktivitas. Maka dia akan ditendang oleh istrinya. Buat apa? Gak ada gunanya. Jadi intinya ilmu harus maka setiap belajar sebelum belajar niat nawaitu ta'allum wa ta'lim lillahi ta'ala. Setelah selesai, niat lagi. Nawaitul amal wa tabligh lillahi ta'ala. Niat mengamalkan. Kalau sudah niat mengamalkan, belum mengamalkan sudah dapat pahala besar. Apalagi mengamalkan. Jadi bedanya antara santri dengan orang yang bukan santri. Kalau santri itu amalannya itu kalau ditanya bisa jawab. Kenapa kamu kalau sholat subuh Jumat pasti rakaat pertama baca surat Alif Lam Mim Sajadah, rakaat kedua surat Al-Insan. Kenapa kamu? Jawabannya karena Rasulullah selalu membaca itu, maka saya ngikuti Nabi. Ikut Nabi. Maka sholat subuhnya berbeda dengan kebanyakan subuh orang. Sama-sama beramal, tapi yang satu itu dengan ilmu, ikut Nabi, ngerti, paham. Yang satu ikut-ikutan.
ikut-ikutan tuh ya rutinitas. Kenapa kamu ke masjid? Ya nggak lemak lah kalau nggak ke masjid, ya kecil. Kenapa kau ke masjid? Ke masjid nih meningkatkan pahala amal dibandingkan di rumah. Kalau ke masjid ada pahala langkah-langkah kaki ke masjid. Kemudian setelah dekat dengan masjid, nengok masjid, pahala mata melihat. Masuk pun pahala langkah kaki, kanan melangkah, membaca doa, niat i'tikaf, man i'takafa sa'atan ba'dahu minan nar salasa khonadiko. Siapa i'tikaf di masjid sebentar, Allah jauhkan dari neraka sejauh jarak bumi langit kali 3. Jadi orang ngajak belajar agama itu untungnya orang untung. Wa antum la'alau nih kuntum. Untungnya orang untung tuh orang yang hari-hari berjalan di bumi Allah ngaji. Belajar apa yang dipelajari diajarkan lagi kepada umat. Itulah innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nasa al khair. Allah dan malaikatnya Allah membaca sholawat kepada orang yang menyampaikan ala muallimin nas, orang yang mengajarkan manusia ilmu, mengajarkan ilmu. Didoai, disolawatin oleh Allah. Sholawat dari Allah itu rahmat, disayang Allah. Sholawat dari malaikat maghfirah, didoain oleh malaikat. Makanya kalau orang itu ngaji kok niatnya benar lillahi ta'ala, betul-betul syukurannya itu harus besar syukuran. Merasa dipilih oleh Allah. Saya duduk ngaji. Al-alim wal muta'allim syarikani fil khair. Murid dan guru, guru dan murid, keduanya bareng-bareng dapat pahala. Bareng-bareng dapat. Dia seperti penjual dan pembeli. Kalau ada penjual nggak ada pembeli, tidak ada gunanya. Ada pembeli nggak ada yang jual, tidak ada gunanya. Ada yang menjual, ada yang membeli. Makanya kita ini bukan menjual ilmu, maksudnya lain, bukan begitu. Faraon, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Faraon utawi iki kesabangan. Kau taroka lan meninggalake setuwung. Ihdal muayyanataini ing salah sijine rong surat kang den tentuake. Rong surat yang ditentaki itu seperti rakaat pertama tadi Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kalau itu ditinggalkan gimana? Ayo. Fil ula ing dalam rakaat kang kawitan. Rakaat kang kawitan ata mongko rakaatke setuwung. Lima kelawan muayyanatain bisaniyati ing dalam rakaat kang pindho. Au qara'a utawa lamun maca setuwung. Fil ula ing dalam rakaat kang kawitan. Ma ing surat bisaniyati kang ing dalam rakaat kang kaping pindho. Qara'a mongko maca sapa man fiha ing dalam saniyah ma ing surat fil ula kang ing dalam rakaat kang kawitan. Nah, jadi kalau misalnya seseorang di rakaat pertama meninggalkan membaca surat yang sudah ditentukan. Jadi tadi rakaat pertama baca Al-Kafirun. Tiba-tiba kebaca selain Al-Kafirun. Maka nanti di rakaat kedua Al-Kafirun itu dibaca bersama surat muayyana pada rakaat kedua itu. Jadi rakaat kedua nanti baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas.
Misalnya rakaat pertama surat muayyanahnya itu Al-Kafirun, terus dia baca Alhaakumut Takasur. Masuk rakaat kedua ingat loh, tadi harusnya baca Al-Kafirun saya. Tadi baca Alhaakumut Takasur. Maka rakaat kedua baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Atau di rakaat pertama surat muayyanahnya Al-Kafirun tadi, kemudian surat muayyanahnya pada rakaat kedua Al-Ikhlas. Lalu rakaat pertama kebaca Al-Ikhlas. Maka nanti rakaat kedua baca Al-Kafirun. Paham? Itu sunnah ya, bukan keharusan, bukan terus batal kalau rakaat pertama harusnya baca Al-Kafirun kemudian tidak baca Al-Kafirun, bukan batal. Ini pentingnya untuk mengetahui surat-surat yang telah memang ada kekhususan diberlakukan kekhususannya. Terus Kalau syara'a namun memandang ngawiti sepawang fi ghairi surat ing dalam sa'ani surat al-muayyanati kan tentu apa surat kalau sahwan dan senajan ono apa syara'a fi ghairi surat ikulal karena lali atau aha mungkin membuat sepawang ing surat wa qara'a lan maca sepawang al-muayyanata ing surat yang tentu ademan lawan sunnah. Tapi ada pendapat lagi. Kalau orang di rakaat pertama kebaca surat selain surat muayyanah. Ya tadi kebaca Alhaakumut Takasur. Maka dia hentikan. Hentikan kemudian diganti dengan membaca surat al-muayyanahnya yaitu Al-Kafirun. Nadban sebagai sunnah. Terus Inda diki waktin wa inda diki waktin dan dalam nalikane sempite waktu suratani utawi yang surat moco surat suratani utawi maca surat wasiratani kang pendek karone itu abdul min tahdid tawilataini saking sebagian rong surat kang dawa al-muayyanataini kang den tentuake tawilataini delapan alin mulayani Fariki lil fariki arah Imam Farik fariki yahfaz dan namun arah hafal sepawang illa ihdal muayyanataini kejaba ing salah sijine surat karo kan ditentuake qara'aha mengko maca sapa wong ing ihdal muayyanatain ayub dilu dan ganti sapa wong ganti ake sapa wong al-ukhra ing surat yang liya di suratin kawan surat hafizah kang hafal sapa wong ing surat in fatahu lan senajan ninggalake ing wong hafal wilau nuli kalawit tada lamun dadi makmum sapa wong fi taniyati subuhil jumu'ati ing dalam rakaat loro salat subuh dina Jumat masalah ing dalam upamane pasani alan midanget sapa wong qiraat al-imami ing wacaane imam al-atta yo surat al-hatta la ta'ala insan surat al-atta al-insan ayaqra'u tumule maca ayaqra'u maca sapa makmum fi saniyatihi ing dalam rakaat lurune makmum jika koma ada kala ngadeg sapa makmum ba'da salamil imami ing dalam sause salami imam alif lam mim tanzil ing surat as-sajdah kama aftar kajini oleh yang fatwa di kawan mah tentang al-kamalu ar-radat Imam Kamal ar-radat kata ahulan manut ing Imam Kamal ar-radat tentang saya pernah guru kita tegese Imam Ibnu Hajar fi fatawihi in dalam pera-pera fatwa saya pernah lakin qadiyatu kalam ini akan tetapi ini utawi
tuntutan keputusan pendapatnya tetapi utawi Syaihuna keputusan pendapatnya Syekhuna fi syarhul minhaj ing dalam syarah minhaj iku anna wa sak temene wong iku yaqra'u maca sapa wong fi saniyatihi ing dalam rakaat lorone salat subuh idza qoma rakaat lorone wong ing dalam rakaat lorone wong idza qoma ada kalane ngadeg sapa wong hal atta ing hal atta surat al-hatta al-insan. dah walau iktada fi saniyati subhil Jumat masalan wa sami'a qiraatal imam hal ata fayaqra fi saniyatihi idza qama ba'da salamil imam alif lam mim tanzil. Kalau orang bermakmum makmum masbuk dalam sholat subuh Jumat ketinggalan 1 rakaat, maka pas rakaat kedua dia gabung, imamnya baca hal ata alal in, maka makmum masbuk ketika berdiri tegak selepas salam imam nambah 1 rakaat, sunnah membaca bacaan setelah Fatihahnya pada rakaat kedua dia selepas berdiri nambah tadi membaca alif lam mim tanzil. Seperti fatwanya Al-Imam Kamalur Raddad. Begitu juga pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Tapi dalam kitab Syarah Minhaj makmum masbuk tadi pada rakaat kedua ketika berdiri selepas salam imam tetap membaca hal ata. Wa idza qara'al imamu ghairaha qara'ahumal ma'mumu fi saniyatihi. Ayo. Wa idza qara'a anna ada kalane maca dengan imam ghairaha ing saliyane surat hatta al insan qara'ahuma mongko maca ing hatta al surat al hatta al insan lan surat al lam sajadah fal makmum bisa niati ing dalam rakaat. Nah, saking pentingnya subuh Jumat, rakaat pertama baca alif lam mim sajadah, rakaat kedua baca hal ata. Kok ada orang imam ngimami subuh Jumat, rakaat pertama tidak baca alif lam mim sajadah, rakaat kedua tidak baca hal ata alal insan, maka makmum masbuk yang ketika bergabung rakaat kedua lalu menambah 1 rakaat selepas salam imam, di rakaat kedua makmum masbuk tadi dia membaca 2 surat itu, semuanya dibaca alif lam mim sajadah dan hal ata alal insan. Ini saking pentingnya subuh Jumat tuh baca alif lam mim sajadah. Ini di sini ini sudah hidup dari dulu begitu, alif lam mim sajadah la ta'al insan. Masih ada yang komen, jangan panjang-panjang, jangan panjang-panjang ya Allah. Ini kan makmum mahsurin di pesantren, kok jangan panjang-panjang. Diajak ngikutin habis gak mau. Orang sekarang begitu, capek. Kalau ngimamin jangan panjang-panjang. Kalau mau panjang-panjang, sholat sendiri sana di rumahnya. Bo, ini sama seperti ngusir baginda Nabi, ini bahaya. Kalau makmum mahsurin tuh, mbok yo ikut apa kehendak imamnya. Ngerti, kamu makmum mahsurin apa guru mahsurin? Kalau makmum mahsurin ya jangan banyak komentar. Kalau kamu makmum guru mahsurin, nah boleh kamu berkomentar. Yo, apa itu makmum mahsurin? Apa itu makmum guru mahsurin? Gak ngerti pula, gak pernah ngaji. Makmum itu ngertinya makmum masbuk muwafiq baik.
Kadang makmum masbuk, makmum muwafiq juga nggak paham. Makmum mahzurin itu makmum tetap hari-hari sholat di situ berjemaah dengan imam itu. Mbok yo seneng wae. Sehingga masuk dalam hadis bahwasanya makmum yang disenangi imam yang disenangi makmumnya. Wah itulah aku ndak mau seneng sehingga dia jadi imam yang nggak disenangi makmumnya. Sek dulu. Makmum yang tidak senang dengan imam itu sebabnya apa? Kalau makmumnya imamnya bagus ya harus senang. Kalau nggak senang ya munafik. Nggak senang sama orang baik. Itu kualik nanti bahaya. Itu dia biar dia masuk imam yang nggak disenangi makmumnya. Lah, kamu nggak senang sama imam itu kenapa? Kalau imamnya bacaannya bagus, terus gara-gara panjang bacaannya dan bacaannya pun juga bagus, ya kamu seneng aja gitu loh. Kalau nggak seneng malah tanda munafik. Nah, ini bukan membela diri, ini keterangan di kitab begitu. Sehingga kok ada orang bermakmum tiba-tiba rakaat pertama subuh Jumat imamnya nggak baca alif lam mim sajadah, rakaat kedua juga nggak baca hal ata 'alal insan. Maka makmum masbuk ketika berdiri dia membaca alif lam mim sajadah dan hal ata 'alal insan dibaca dua-duanya setelah Fatihah pada rakaat kedua yang dia nambah. Beda qara al-imam ghairaha qara'ahumal mamum fi saniyatin. Tapi memang zaman akhir itu begitu. Orang tuh kok menyempurnakan agamanya, ikut nabinya. Memang orang semakin baik, semakin tidak disenangi zaman akhir. Semakin rusak, semakin disenangi bahkan didukung. Nah, itu termasuk tandanya hari kiamat. Kalau tarawih, imamnya baca 1 juz, 2 juz. Kita bermakmum senang saja sehingga tanpa terasa khatam Quran terpaksa nyimak ngikuti bacaan imam. Nah, ini memang kalau nggak dipaksa ya nggak bisa. Jadi al-ilmu awwaluhu murrun lakin akhiruhu ahla minal asal. Memang kebaikan itu pertama harus memaksakan diri. Kalau sudah terbiasa menjadi manis seperti lebih manis dari madu. Ngapal Quran juga begitu. Kalau kamu nggak maksa ngantuk dituruti ngantuknya sampai mati kamu malas. Tapi kalau perjuangkan dulu, oh, nikmat ngaji itu sehingga nggak bisa tidur saya ini kalau belum punya setoran lancar. Kalau Quran saya belum lancar. Orang tahajud juga gitu, maksa dulu. Sehingga ketika sudah istiqomah nikmat sehingga nangis dia kalau ada malam terlewatkan tanpa tahajud. Kalau orang nggak pernah tahajud, gimana mau nangis? Memang nggak pernah tahajud. Orang setelah berjamaah di masjid istiqomah, pertamanya ya berat. Tapi kalau dipaksa jadi nikmat sehingga walaupun hujan pun enggak mau ketinggalan. Hujan, biarin hujan. Pakai celana dia itu dari rumah. Baju gantinya masukin apa? Plastik. Masya Allah. Jalan ke masjid hujan-hujan. Padahal pagi subuh kedinginan itu. Nah itulah
disenangi Allah. Orang tuh kalau disenangi Allah biasanya dibenci oleh kebanyakan manusia. Segala amal-amal yang baik itu pasti itu dibenci. Makanya sampai ada istilah itu. Istilah, apa istilah? Ke surga murah, banyak nggak mau. Ke neraka mahal, berbondong-bondong. Ada kan? Pernah dengar istilah begitu? Ke surga gratis, gak usah bayar. Gak mau. Zina harus bayar, itu mahal lagi. Oh, Masya Allah, habis duitnya untuk maksiat. Maka umur kamu itu harus berusaha manfaat kebaikan. Ke surga murah, banyak enggak mau. Ke surga itu murah. Gunakan mulut berzikir, gunakan mata untuk zikir, ibadah, ke surga. Neraka mahal. Tapi banyak yang berbondong-bondong sampai terutang-utang demi untuk membeli neraka. Itu orang bodoh. Sudah bodoh nanti dikatakan bodoh nggak terima. Namanya jahlun murakkab. Jadi ada istilah apa? Jahlun. Siapa jahlun murakkab? Orang bodoh dikatakan bodoh nggak terima. Itu namanya jahlun murakkab. Jadi bukan sekedar bodoh, bodohnya double. Tidak mau dikatakan bodoh, padahal memang bodoh. Boyo kalau kamu dikatakan bodoh, iya aku nih bodoh, gimana saya supaya pinter? Ngaji aja, kita ngaji, akhirnya ngaji, akhirnya hilang bodohnya. Seperti orang sakit, oleh dokter dikasih tahu kamu ini sakit paru-paru. Maka dia bilang apa? Oh, aku sehat, paru-paru, kamu itu yang sakit paru-paru. Dia bilang begitu sama dokter. Padahal dokter itu tahu dengan penyakitnya, dengan keilmuan dia, dicek, dironsen, di ini, disimpulkan sakit paru-paru. Disampaikan, kamu sakit paru-paru, Bapak. Tidak terima dia. Oh, jangan main-main kau tuh, aku tuh sehat. Bapak sakit paru-paru, obatnya ini, jangan main. Wah, saya nggak mau. Saya mau makan ini, mau terserah aku. Ya mati kau, itu nggak ikut dokter. Itu sama. Banyak orang kalau dikasih arahan agama itu gak mau diomong. Dia bilang apa? Apa kau kepo dengan aku? Kau ikut urus aku? Gak usah ikut campur urusan saya. Ini badan saya terserah saya. Apa kau ikut-ikut aku? Itu urus badan kamu sendiri. Jangan begitu. Saya ini ngomong begini sayang sama kamu. Peduli saya ini dengan kamu. Mestinya kalau kamu dikasih arahan seperti itu, kamu bilang terima kasih. Terima kasih telah mengingati saya. Terima kasih telah mengingati saya. Walaupun saya belum bisa berbuat, mudah-mudahan suatu saat saya ini bisa ke masjid juga. Setelah itu kita ngaji, biar besok kita punya setoran. Apa kamu ikut itu terserah saya, aku mau kamu. Saya. Mestinya kamu bilang, terima kasih. Kok saya jadi ingat, ayo kita ngaji. Nah, akhirnya ngaji bareng-bareng. Nah, orang di zaman akhir nih, zaman akhir. Tidak mau itu mendengar masukan orang, tidak mau. Mendengar arahan-arahan orang itu tidak mau. Itulah semua punya titel orang manusia zaman akhir. Titelnya keren, SPD, PNIDW, bukan sarjana pendidikan. SPD.
SPDI ya, Sarjana Pendidikan Islam. Ini SPDI, Sarjana Pendidikan ini. Sarjana Pendidikan, bukan sarjana Allah ya. Maka di dalam segala bentuk kebaikan kita diniatkan. Terus Fa'in adraka namun nemui sapa makmum al-imama ing imam di ruku istaniyati dalam ruku salat dalam ruku rakaat kang pindho rukui imam, dalam ruku imam rakaat kang kaping loro. rakaat kang kaping loro karena laulam yakra atau pedini oleh namun ora maca sapa makmum Saya nih wiji-wiji. Kaya qira'at sajadah wal hatafis. Jadi kalau makmum masbuk tadi mendapatkan rukuknya imam sholat subuh rakaat kedua, maka dia seperti belum membaca apa-apa. Maka pada rakaat kedua, ini kan sudah dihitung dapat 1 rakaat tuh. Jadi setelah salam nambah 1, maka pada rakaat kedua membaca 2 surat itu. Surat As-Sajadah dan surat Al-Insan. Apal surat Al-Insan? Apal ya? Harus hafal Quran tuh. Hidup gak hafal Quran itu. Ya minimal hafal qul huwallahu ahad jadilah. Qul huwallahu ahad aja gak hafal gimana? Minimal hafal qul huwallahu ahad. Nanti diulang-ulang. Kalau sholat tahajud, rakaat pertama baca 1000 kali, rakaat kedua 1500 kali. Banyak juga itu. Hatam Quran berapa kali itu? Setiap 3 kali kulhu, hatam sekali. Ada sahabat kalau sholat sunnah, bacaannya nggak pernah baca surat yang lain. Habis Fatihah, mau sholat apa saja. Sholat tahajud, qobliyah ba'diyah, apa saja. Rakaat pertama baca qul huwallahu ahad. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad lagi. Ini pokoknya apa? Qul huwallahu ahad terus pokoknya. Maka ada sahabat yang lain yang iseng. Dilaporkan sama Nabi. Ya Rasulullah, fulan bin fulan itu kalau sholat apa saja. Entah sholat tahajud, sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah. Itu rakaat pertama qul huwallahu ahad. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Nanti bangun nanti nambah tahajud rakaat selanjutnya terus kok qul huwallahu ahad terus. Ini bid'ah ya Rasulullah, enggak mengerjakan perkara yang tidak pernah engkau kerjakan ya Rasulullah. Maka akhirnya sama Nabi dipanggil sahabat tadi. Sahabat yang apa? Baca qul huwallahu ahad terus itu dipanggil. Maka ditanya oleh Nabi. Bener kamu kalau sholat sudah setelah Fatihah, rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul huwallahu ahad lagi. Sholat lagi rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua terus begitu terus kau? Ya benar, benar ya Rasulullah. Ngapa kau buat kamu itu? Sama Nabi ditanya. Kenapa kau begitu? Bihubbi iyah. Karena saya itu senang ya Rasulullah dengan qul huwallahu ahad. Jawabannya apa? Karena aku senang qul huwallahu ahad ya Rasulullah. Gimana? Saya senang ya Rasulullah, senang mah itu ya Rasulullah. Saya itu senang qul huwallahu ahad. Maka Nabi senyum, kemudian Nabi bilang, bihubbika iyyaha adkhalakal jannah. Sebab cintamu kepada qul huwallahu ahad, Allah memasukkan kamu ke dalam surga. Jadi amalan cinta amal. Jadi ada amalan itu cinta. Seneng. Apa kau setiap pagi baca Yasin? Baca ayatul kursi. Saya seneng dengan zikir-zikir seperti itu. Jawabannya seneng.
Kenapa kamu makan pakai tangan kanan? Boyo sekali-kali pakai tangan kiri. Oh, juga layak lah maka tangan kiri kan untuk cebok. Masa makan pakai tangan kiri? Enggak lah, saya senang pakai makan tangan kanan. Nabi makan tangan, saya senang ikut Nabi. Jadi jawabannya itu senang. Senang, ah? Kalau orang sudah senang, dia akan berjuang untuk yang disenangi. Itu urusan apa saja kalau orang itu sudah senang, udahlah. Cinta itu buta. Kalau orang sudah cinta, maka tergila-gila dengan yang dicintai. Itu ada istilah Majnun Laila. Majnun Laila. Orang yang tergila-gila dengan Laila. Namanya siapa? Koes. Koes. Amurru ala diyari diyari Laila. Uqabbilu dhal jidar wa dhal jidar. Ma hubbud diyari saghafna qalbi. Walakin hubbu man sakanad diyar. Ubarun min turabini aliha. Ahabba ila nafsi wa ashfa li balwaha. Kata Qais. Amurru ala diyari diyari Laila. Saya melewati kotanya Laila. Kampungnya Laila. Desanya Laila. Uqabbilu dal jidar wa dal jidar. Maka saya mencium dinding demi dinding. Dinding ini cium dinding. Wah, saya ciumi seluruh dinding rumah Laila. Wa ma hubud diyari saghafna qalbi. Saya mencium dinding rumah Laila itu bukan saya senang kepada tembok itu sehingga kemudian aku menciumi karena senang sama tembok, bukan. Walakin hubbu man sakana diyar. Akan tetapi saya karena cinta kepada orang yang menempati rumah ini. Di dalam rumah ini ada orang yang saya cintai, namanya Laila. Maka temboknya dicium. Temboknya dicium. Wabarun min turabini aliha. Debu yang nempel di bawah sandalnya Laila. Habba ila nafsi wa ashfali balwa. Lebih aku cintai daripada dunia dan segala isinya. Wah, itu. Koes itu. Tanah yang nempel. Tanah yang nempel di bawah sandalnya Laila. Dia dicintai. Tanahnya itu. Tanah yang nempel di sandal. Pakai lagi sandalnya. Jadi kalau orang itu cinta, maka mencintai segala perkara yang berhubungan dengannya. Kalau kau cinta dengan gurunya, maka cinta dengan anaknya. Cinta dengan bapaknya, gurunya. Cinta dengan semua yang berhubungan dengan gurunya. Sebagaimana cintanya sahabat kepada Nabi, nggak rela Nabi kakinya ketusuk duri. Wah. Saking cintanya kepada Nabi. Kalau orang Indonesia sampai timbul istilah pepatah. Orang itu kalau cinta, tai kucing terasa coklat. Nah. Itu istilah saja. Kalau sudah cinta, tai kucing terasa coklat. Walaupun itu belum pernah ada orang makan tai kucing pas ditanya, oh enak kayak coklat. Belum pernah ada orang makan tai kucing terus ngomong rasa coklat. Itu mong istilah pepatah, kalau sudah cinta maka buta. Ya, kalau orang sudah cinta Quran, wah, Masya Allah. Man sagalahul Quran an dzikri wa mas'alati ataituhu afdhalama utiyasa ini. Siapa sibuk dengan Quran sampai enggak sempat zikir, enggak sempat doa, maka dia dikasih perkara yang lebih baik daripada yang diberikan Allah kepada orang yang berzikir dan berdoa. Karena Quran itu kalau dibaca di dalamnya sudah ngandung zikir, juga sudah ngandung Quran.
Oh, disibukkan dengan Quran, gak syukur. Di hal aku ngantuk-ngantuk, gak setor, rela berdiri, cengingisan, ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi. Kalau perempuan ketiwi-ketiwi, kalau santri putra ketawa-ketawa. Maka cinta ya, cinta ini akan berkorban demi yang dicinta. Kalau kamu nggak cinta, maka tidak akan berkorban. Kalau cinta dengan ilmu akan berkorban demi ilmu. Sampai nggak sempat makan. Wah, orang dulu itu sampai nggak sempat makan. Ada satu keluarga. Ada apa? Satu keluarga. Yang mana keluarga ini keluarga yang melahirkan ulama. Sehingga suatu hari ibunya calon ulama ini, yang masih anak kecil ini, sedang belajar, tiba-tiba ibunya kaget. Sedang ngaji, anak itu sedang baca kitab mutola'ah begitu. Tiba-tiba minta diambili minuman. Kaget ibunya, nggak biasanya ada begitu itu. Masa sedang ngaji ingat makan, maka dia bilang sama suaminya, Pak, ya bapaknya ulama ini. Sepertinya dari keluarga kita mungkin sudah nggak bisa melahirkan ulama lagi. Kaget dulu. Ya, kenapa? Ini anak kita sedang ngaji kok minta diambili minuman. Kan ini nggak tawajuh. Masa sedang ngaji ingat minuman, ingat makanan. Maka bapaknya tadi, atau suaminya tadi ya, bapaknya anak tadi, berarti suaminya. Paham ya maksudnya ya? Dia bilang, oh mungkin tidak begitu. Kalau saya masih punya sangkaan, anak kita itu belum sebagaimana yang kamu anggap. Untuk itu sekarang kita ini, siapa yang disuruh ngambil air? Jangan ambil air, ambil minyak tanah. Ambilkan minyak tanah. Jadi diambilkan apa? Minyak tanah segelas. Lalu dikasihkan ke siapa? Anaknya yang sedang ngaji tadi. Sedang ngaji minta minum. Maka sedang ngaji, tawajuh ngaji, maka dia sambil minum. Terus sambil ngaji sambil minum. Sedikit-sedikit haus, ambil minum. Saking tawajuhnya ngaji, itu minyak tanah dalam segelas tadi nggak terasa kalau itu minyak tanah. Sehingga habis diminum dalam keadaan tidak terasa kalau itu minyak tanah. Saking tawajuhnya. Orang dulu begitu. Maka ibunya tadi, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak kita masih tawajuh ngaji. Kita wah. Belum bel sudah tengok jam. Enggak betah kaki duduk, pantat duduk, kaki mengingin sana pengen. Enggak tawajuh. Nah, itulah yang membedakan hasilnya ngaji. Jadi ketawajuhan itu fokus itu menjadikan segala cita-cita tercapai. Kalau kamu nggak berhasil ngaji, karena kamu kurang fokus. Kurang apa? Fokus. Kalau orang tuh fokus, maka kita harus fokus insya Allah ya. Jangan mikir kawin. Kawin itu. Apa kawin? Belum punya ilmu kawin nyeleneh banget. Ngaji dulu sungguh. Biar nanti dapat istri yang juga selesai. Kamu kok gak semangat sih? Dapat nenek-nenek tua, nangis kau. Boyo, selesai ngaji, gitu semangat. Iya, Mbak. Kamu kok kurang respon. Ngaji sampai jangan mikir biar nanti dapat istri yang juga selesai ngaji.
Akhirnya berjuang bareng akhirnya punya anak yang jadi ahli ilmu. Itu. Jangan mikir kawin dulu. Masa Marpel datang ke rumah tak cariin aku bini. Kencing belum lurus dah. Tak dicariin. Bercanda Marpel. Alhamdulillah. Ya, tambihun. Tambihun atau isi kepilingan. Pepilingnya pepilingan. Sanu dan sunnah akhir. Afal jahru antara suara. Antara ati lawan bacaan. Wali makmumin marang sahyani makmum. Fi subuhin dalam salat subuh. Kau layail bisa ina dan Isya'a ini. Isya'a ini itu maghrib dan isya. Jadi ada istilah isya'a ini, terus komaro ini, samsa ini, maksud 2 bulan 2 apa? Matahari dan rem. Samsa ini 2 matahari, maksudnya matahari dan bulan. Wa Jum'atin. Jum'atin dan menjalankan salat Jumat. Wa qimam menjalankan salat. Yukdo kandil kodok opo. Yukdo ya. Yukdo kandil kodok opo mah. Baina guru bisyamsi dalam antaranya tenggelamnya seringi. Surupe. Seringi. Patulu ihalan judulnya seringi. Tapi ida ini dan dalam salat riyoyo loro. Riyoyo loro apa? Idul Fitri, Idul Adha. Ya, disunahkan mengeraskan bacaan bagi selain makmum. Selain makmum berarti 2. Imam dan orang yang sholat sendiri. Sunnah mengeraskan bacaannya bagi selain makmum. Selain makmum itu ada 2. Siapa tadi? Imam dan orang yang sholat sendiri. Kok imam dan makmum? Wes. Disunahkan mengeraskan bacaan. Bacaan dikeraskan ini apa? Bacaan surat Al-Fatihah dan ayat yang dibaca sesudah Fatihah. Itu sunnah dikeraskan bagi selain makmum. Berarti imam dan yang sholat sendirian. Kapan? Dalam sholat subuh dan maghrib dan isya dan sholat Jumat. Subuh, maghrib isya, sholat Jumat, itu bacanya dikeraskan. Juga dikeraskan kalau ada sholat diqodho di waktu malam. Antara maghrib dan isya. Diqodho pada waktu maghrib, diqodho pada waktu isya, sampai sholat duhur diqodho di waktu isya. Sholat duhur diqodho di waktu isya. Sholat duhur diqodho di waktu maghrib. Maka dia rakaat pertama bacaannya dikeraskan. Kalau sholat sendirian dikeraskan seukuran telinganya sendiri mendengar. Kalau dia imam, seukuran makmumnya mendengar bacaan. Makanya kalau makmumnya banyak, itu dulu belum ada pengeras suara, belum ada mic. Maka ada namanya muballigh. Apa? Muballigh itu yang mengeraskan takbirnya imam. Kayak di Mekah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Terus disusul. Sami Allahu liman hamidah. Itu namanya muballigh.
yang mengeraskan. Karena makmumnya banyak. Makanya sekarang sudah ada pengeras suara. Sehingga dengan adanya suara pengeras suara, maka suara suara imam bisa didengar. Kemudian di dalam dua sholat hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, bacanya juga dikeraskan. Bacaan dikeraskan. Siapa yang mengeraskan? Imam dan orang yang sholat sendiri. Apa boleh sholat hari raya sholatnya sendirian? Boleh. Nanti khutbah nggak ada yang dengar. Ya nggak usah khutbah toh. Ada khutbah sendirian. Kau sholat hari raya, sholat Idul Fitri sendirian di rumah, mau khutbah sama siapa? Nggak ada yang dengar. Jadi gimana kalau sholat hari raya nggak ada khutbahnya? Ya nggak apa-apa kan, khutbahnya sunnah. Berbeda dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat itu wajib. Kalau nggak ada khutbah Jumatnya ya nggak sah sholat Jumat. Makanya khutbah Jumat karena wajib harus dibaca sebelum sholat Jumat. Tapi kalau Idul Fitri khutbahnya itu sunnah. Makanya dibaca selepas sholat. Jadi kalau berjamaah sunnah ada khutbahnya. Khutbah hari raya. Tapi kalau sholat sendirian, tidak usah, tidak ada khutbah, tidak usah ada. Jadi sholat sendirian itu bisa jadi lebih utama dibanding berjamaah bagi wanita yang kalau keluar ke masjid atau ke lapangan bisa timbul fitnah, maka sholat Idul Fitri di rumahnya saja. Jadi perempuan boleh sholat di masjid atau di tanah lapang, di lapangan, untuk sholat Jumat, untuk sholat berjamaah 5 waktu, boleh. Asal dia itu menutup aurat. Tidak ada ikhtilat bainar rijal wan nisa. Tapi kadang kalau hari raya dari rumah sudah bergaya itu ibu-ibu itu, apalagi yang perawan-perawan. Akhirnya laki-laki perempuan saling pandang memandang. Lebih kejamnya lagi kalau hari raya itu pulang sholat hari raya salam-salaman. Assalamualaikum mbak, maaf-maafan ya. Padahal bukan mahramnya. Itu agama ngatur ada itu. Kalau bukan mahramnya jangan salaman, langsung tempel tangan. Boleh isyarat. Maaf bu, maaf mbak, maaf ayu, boleh. Jangan kamu, saya kesempatan nih hari raya loh, Idul Fitri loh, sama Idul Adha. Ayo kita ke rumah Dewi situ. Siapa Dewi? Itu teman sekelas SD itu. Kita kan mondok, dia kan kuli. Oh ya, kita ke sana. Terus datang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa? Ada Dewi. Nah, Dewi. Ada. Kamu siapa? Temen sekolah di SD dulu. Udah lama enggak ketemu. Kemana kamu? Saya mondok di Jawa di pesantren. Loh kok lulusan pondok malah. Itu enggak pantas. Jadi sholat sendirian di rumah lebih utama bagi wanita yang kalau keluar bisa timbul fitnah. Jadi sholat sendirian. Kalau sholat sendirian maka ya nggak usah ada khutbah. Kalau mau berjamaah mungkin berjamaah sama ibunya. Ibunya, anak perempuannya, adik-adiknya yang perempuan sholat di rumah. Bapaknya, kakaknya yang laki-laki, adiknya yang laki-laki masjid, sholat di masjid.
Ya, maka boleh berjamaah ibu-ibu, ibunya, anak perempuannya yang sudah ustadzah lulusan daurah jadi imam. Nanti boleh ada khutbahnya karena ada yang mendengar karena berjamaah. Walaupun 2 orang, 3 orang. Sehingga rumahnya jadi saksi. Rumah jadi kayak masjid, pernah dilaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nah, itu terasa langka bagi orang yang nggak paham agama. Jadi kalau dikasih arahan agama itu, ini kok gimana sih kok melarang perempuan pergi ke masjid sholat hari raya? Musuh alim ini masa tidak mau jabatan tangan, mentang-mentang apa dia? Maka kamu itu harus bisa membedakan. Walaupun perempuan yang bukan mahram itu nenek-nenek tua. Itu nenek saya, nenek. Bukan nenek kamu. Iya, aku dari dulu manggil nenek sama dia. Padahal tetangganya. Walaupun nenek-nenek jangan. Takutnya setan datang. Bisa jadi nenek-nenek seperti perawan muda dalam pandangannya. Setan menghias. Jangankan nenek-nenek itu masih orang. Ada orang nengok pohon pisang halus itu bisa tegang itu. Kalau dibayangin itu. Dibayangin seolah-olah perempuan cantik. Wow, baik. Jangan banyak ngelamun. Setan itu kayak gitu. Jadi kalau tertib agama dipraktekkan, maka timbul maslahat yang besar. Tapi kalau tertib agama dilanggar, maka akan timbul fitnah, termasuk perzinahan itu merajalela karena wanita tidak menutup aurat. Maka Nabi bersabda, An-nisa habalatus syaitan. Wanita itu adalah tali setan. Dimana untuk memajukan jualan itu sponsornya wanita. Direkrutnya wanita, sales-sales wanita, dan dia harus mengikuti aturan pakaian, di setting aturan. Harus pakai pakaian ini yang ada belahan bagian belakang atau ada belahan lurus dengan betis, itu ada belahan. Sampai ke atas tuh belahan. Roknya itu rok belahan, dibelah. Kayak pramugari, sales-sales mobil. Itu harus bisa menarik pandang itu. Akhirnya mata dapat dosa. Mata itu kalau dosa, senang memandangnya. Melihat wanita yang cantik itu, mata senang. Karena dosa. Jadi ini kalau bagi orang yang nggak ngerti, nggak tahu aturan-aturan agama, ini seolah-olah dalam pandangan mereka itu memberatkan. Agama itu mudah. Inna hadzal-din la yusrun. Allah. Terus. Allah Daud. Mungkin saya pernah berkitab. Allah qada'an senajan ono salat kita salat qada. Salat tarawih lan dalam salat tarawih. Dan sunatnya berjahar dalam salat tarawih. Dan juga disunahkan jahar, bacanya dikeraskan dalam sholat tarawih, sholat witir Ramadan, sholat gerhana bulan. Pernah sholat gerhana bulan? Pernah? Kalau ada gerhana bulan, jangan sampai tidak sholat gerhana. Kenapa?
takut selama ini belum pernah sholat gerhana. Karena kalau tidak sholat kemudian gerhananya hilang, ini terjadi gerhana nggak tahu berapa tahun yang akan datang lagi. Maka terlaksananya sholat gerhana dalam seumur hidup kita ini sekali, itu telah dapat sunnah Nabi, Nabi pernah sholat gerhana. Jadi sunnah Nabinya itu sholat istisqa, sunnah Nabinya itu bisa sholat. Adapun hasil dari sholat istisqa untuk minta turun hujan nggak turun hujan itu nomor kesekian ribu. Nomor satunya apa yang diutamakan? Mau sholat gerhana sebagaimana Nabi mengerjakan. Untuk hasil turun hujan dan tidaknya itu, kalau belum turun mau sholat lagi, kalau belum turun mau sholat lagi, belum turun sholat lagi. Tapi kalau secara niat sholat gerhana supaya turun hujan, nanti ternyata hujannya nggak turun, nanti nyalain imamnya. Siapa sih yang mimpin kemarin sholat istisqa itu? Kayaknya itu nggak makbul doanya orang itu. Kayaknya itu doanya banyak makan haram kan. Akhirnya jadi turun hujan dan tidaknya itu tidak penting. Yang penting itu apa? Mengerjakan sunnah Nabi ketika tidak turun hujan, yaitu sholat gerhana. Turun, alhamdulillah. Kalau nggak turun, mau sholat lah lagi. Gitu. Jadi kan kadang ada orang itu sholat gerhana supaya turun hujan. Akhirnya ternyata hujannya tidak turun. Terus ada orang nanya, gak turun ya hujannya ya? Iya, kayaknya kurang khusyuk sih sholatnya. Siapa sih yang mimpin? Yang mimpin, yang imamin. Kayaknya Ustadz tuh gak makbul ya doanya. Akhirnya kemana-mana. La ilaha illallah. Saya belajar menyempurnakan waktu. Nah ini sudah saya atur. 14.30 sudah dead. Nah, jadi jangan ada laporan Ustadz Soleh keluar sebelum bel. Kamu berarti yang rekam nggak becus. Niat ini bukan mau menangnya sendiri. Saya niat menyempurnakan waktu dari dulu lillahi ta'ala. Mudah-mudahan diterima. Maka belajar sungguh-sungguh insyaallah. Minta paham biar dipahamkan. Sebelum belajar, Fatihah dimulai, Fatihah semua ustaz. Setelah selesai ngaji, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul, baca itu. Kemudian niat amal dan menyampaikan, ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi.